Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kubais, mahasiswa semester 3 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan serta tantangan dari produk perbankan syariah. Langsung saja pada pembahasannya. Perbankan syariah merupakan konsep keuangan yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Lahir dari kebutuhan masyarakat akan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah hadir sebagai solusi finansial yang mendukung aspek ekonomi dan spiritual. Pada dasarnya, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam. Fondasi utamanya adalah menghindari praktik riba atau bunga yang diharamkan dalam ajaran Islam. Setiap transaksi dibangun atas konsep keadilan, kejujuran, dan kemitraan sejati. Mekanisme operasional bank syariah berbeda secara fundamental dengan bank konvensional. Mereka menggunakan skema bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah yang membuat nasabah dengan bank sama-sama menanggung risiko dan menikmati keuntungan. Ini berbeda dengan sistem bunga tetap yang cenderung memberatkan satu pihak. Produk-produk bank syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial dengan tetap memperhatikan kaidah syariah. Misalnya pembiayaan rumah menggunakan skema murabahah, di mana bank terlebih dahulu membeli properti kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin yang disepakati. Begitu pula dengan produk investasi, tabungan, dan layanan perbankan lainnya yang selalu mempertimbangkan aspek kehalalannya. Keunggulan bank syariah tidak hanya aspek spiritual, tetapi juga ekonomi. Mereka lebih fokus pada sektor real, mendukung usaha produktif, dan mendorong pemerataan ekonomi dibandingkan bank konvensional. Bank syariah memiliki komitmen yang kuat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang terutama usaha kecil dan menengah. Namun, bank syariah tidak terlepas dari tantangan literasi masyarakat yang masih rendah, keterbatasan produk, dan kompetisi bank konvensional menjadi ujian tersendiri. Infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung dan kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Perkembangan teknologi membuka peluang baru bagi bank syariah. Digitalisasi layanan, pengembangan finance syariah, dan integrasi sistem informasi menjadi strategi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan. Hal ini diharapkan dan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat modern. Prospek bank syariah di Indonesia cukup cerah. Dukungan pemerintah melalui regulasi kesadaran masyarakat dan keuangan syariah yang semakin meningkat dan pertumbuhan aset yang konsisten menunjukkan potensi positif. Jumlah bank syariah terus bertambah, begitu pula dengan jumlah nasabah yang semakin variatif. Memilih bank syariah bukan sekedar soal kebutuhan agama, melainkan pilihan cerdas dalam mengelola keuangan. Penting bagi calon nasabah untuk memahami produk, membandingkan layanan, dan memperhatikan reputasi bank. Konsultasi dengan ahli dan pemahaman mendalam tentang akad menjadi kunci dalam membuat keputusan. Ke depan, bank syariah diharapkan tidak hanya menjadi alternatif, tetapi menjadi pilihan utama masyarakat dengan terus melakukan inovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan mempertahankan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah berpotensi menjadi kunci dalam industri perbankan nasional. Perbankan syariah merupakan konsep keuangan yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Lahir dari kebutuhan masyarakat akan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah hadir sebagai solusi finansial yang memadukan aspek ekonomi dan spiritual. Sejarah perkembangan syariah di Indonesia bermula pada tahun 1990-an, tepatnya dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Tonggak sejarah ini memadai lahirnya sistem perbankan alternatif yang berbasis prinsip-prinsip Islam. Perkembangannya tidaklah mudah, dibutuhkan perjuangan panjang untuk mengubah paradigma masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap sistem keuangan yang berbeda dari konvensional.
Landasan filosofis bank syariah berakar pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kebersamaan, dan kemaslahatan umat. Konsep dasar ini membedakannya secara fundamental dengan sistem perbankan konvensional. Setiap transaksi dibangun atas asas saling menguntungkan, bukan sistem yang menciptakan ketimpangan ekonomi. Mekanisme operasional bank syariah lebih kompleks dibandingkan bank konvensional. Mereka menggunakan berbagai instrumen akad yang memiliki keunikan tersendiri. Misalnya, akad mudharabah yang merupakan kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, atau musyarakah di mana dua pihak atau lebih berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta risiko. Aspek legal bank syariah di Indonesia semakin kuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 di mana tentang perbankan syariah. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas dan memperkuat kedudukan bank syariah dalam sistem keuangan nasional. Tidak hanya itu, pemerintah juga mendorong pertumbuhan bank syariah melalui berbagai kebijakan dan insentif. Instrumen keuangan syariah berkembang sangat dinamis. Selain produk perbankan konvensional, bank syariah memiliki produk unik seperti sukuk atau obligasi syariah, wakaf uang, dan instrumen keuangan berbasis syariah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak sekedar lembaga keuangan, tetapi juga agen pemberdayaan ekonomi dan sosial. Tantangan eksternal yang dihadapi bank syariah cukup kompleks. Tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah menjadi hambatan utama sebagai masyarakat yang memiliki persepsi yang keliru, menganggap bank syariah hanya untuk kalangan tertentu atau hanya sekedar label syariah tanpa substansi. Sumber daya manusia menjadi faktor kritis dalam pengembangan bank syariah. Dibutuhkan para profesional yang tidak hanya memahami aspek teknis perbankan, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Teknologi informasi membuka peluang besar bagi pengembangan bank syariah. Digitalisasi layanan, aplikasi mobile banking syariah, dan inovasi teknologi keuangan menjadi tren yang semakin berkembang. Hal ini memudahkan akses layanan dan menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Dampak sosial ekonomi bank syariah sangat signifikan. Mereka memberikan perhatian khusus pada usaha mikro dan kecil, mendorong ekonomi produktif dan mengurangi ketergantungan pada sistem berbasis bunga. Konsep pembiayaan berdasarkan bagi hasil lebih mendorong munculnya entrepreneurship sejati. Perspektif global menunjukkan bahwa bank syariah bukan sekedar fenomena lokal, melainkan gerakan internasional. Beberapa negara Timur Tengah dan Asia Tenggara telah menjadikan perbankan syariah sebagai instrumen utama sistem keuangan mereka. Bahkan di negara-negara dengan mayoritas non-muslim pun, bank syariah mulai diminati karena dianggap lebih etis. Penelitian akademik terus mengembangkan konsep dan praktik perbankan syariah. Beberapa universitas dan lembaga riset fokus mengkaji model-model inovasi keuangan syariah yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi kontemporer. Ke depan, bank syariah diharapkan tidak sekedar menjadi alternatif tetapi menjadi pilihan utama masyarakat. Ini membutuhkan kerja keras dari berbagai pihak seperti regulator, praktis, akademisi, dan masyarakat untuk terus mengembangkan, mengawal konsep perbankan syariah. Jenis-jenis produk ekonomi syariah. Ekonomi syariah dapat dikategorikan ke dalam berbagai jenis, baik di sektor perbankan, asuransi, investasi, maupun keuangan mikro. Berikut adalah beberapa kategori utama. Pertama, produk perbankan syariah. Ke-1, tabungan syariah. Menggunakan akad wadiah atau titipan, atau mudharabah atau bagi hasil. Nasabah dan bank berbagi keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kedua yaitu deposito syariah, di mana menggunakan akad mudharabah, di mana menggunakan menempatkan dana untuk dikelola oleh bank mendapatkan bagi hasil. Ketiga, pembiayaan syariah. Mudharabah, pembiayaan berbasis jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Ijarah atau pembiayaan berbasis sewa, musyarakah atau kemitraan usaha dengan modal bersama dan pembagian hasil sesuai dengan kontribusi modal. Mudharabah, kemitraan usaha di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha.
Keempat, gadai syariah atau RAN, jaminan atas uang dengan prinsip yang sesuai syariah, di mana barang yang dijaminkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai. B. Produk asuransi syariah atau takaful. Asuransi syariah didasarkan pada prinsip tolong-menolong atau ta'un. Peserta saling membantu dengan cara mengumpulkan dana tabaruk sumbangan yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. C. Produk investasi syariah. Pertama, reksadana syariah, investasi kolektif yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Kedua, sukuk atau obligasi syariah, di mana instrumen investasi berbasis syariah yang mempresentasikan kepemilikan aset. Ketiga, saham syariah, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. D. Produk keuangan mikro syariah atau Baitul Mal wa Tamwil (BMT), lembaga keuangan mikro yang memberikan pembiayaan kepada usaha kecil dengan prinsip syariah. Zakat, infak, dan sedekah, instrumen retribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Wakaf produktif atau pengelolaan aset wakaf untuk tujuan produktif yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial. 4. Karakteristik produk ekonomi syariah. Produk ekonomi syariah memiliki beberapa karakteristik khususnya yang membedakan dari produk konvensional. Di antaranya adalah: pertama, berbasis akad, di mana setiap produk memiliki akad atau kontrak yang sesuai syariah, seperti akad jual, akad beli, sewa, atau bagi hasil. Kedua, bagi hasil. Sistem bagi hasil menjadi mekanisme utama dalam investasi dan pembiayaan, menghindari bunga yang dilarang. Berorientasi sosial, di mana produk-produk syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan keberlanjutan. Keempat, transparansi, di mana keterbukaan dalam setiap transaksi menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari gharar. Selanjutnya, pengawasan syariah, di mana setiap produk diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk memastikan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan produk ekonomi syariah. Ke-1, kelebihan produk ekonomi syariah. Pertama, berbasis keadilan dan transparansi, di mana setiap transaksi dalam ekonomi syariah mengedepankan keadilan dan keterbukaan. Kontrak yang digunakan jelas dan disepakati oleh semua pihak sehingga tidak berpotensi konflik. Kedua, bagi hasil yang adil. Produk pembiayaan seperti mudharabah dan musyarakah menggunakan sistem bagi hasil yang memungkinkan keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional. Ini memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua pihak, menghindari spekulasi dan ketidakpastian atau gharar. Transaksi dalam ekonomi syariah menghindari praktik spekulasi berlebihan, sehingga mendorong investasi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Keempat, tidak menggunakan riba. Kelima, mendorong kesejahteraan sosial. Ekonomi syariah menekankan pada retribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang membantu mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Keenam, produk halal dan beretika. Ketujuh, mendukung pada usaha kecil dan mikro. Kedelapan, stabilitas ekonomi. Dengan menghindari riba dan spekulasi, sistem ekonomi cenderung lebih stabil dan tahan terhadap gejolak pasar global. Kedua, kekurangan produk ekonomi syariah. Yang pertama, kurangnya pemahaman dan edukasi masyarakat. Kedua, biaya operasional yang lebih tinggi. Ketiga, kurangnya inovasi produk. Keempat, persaingan dengan sistem konvensional. Dan kelima, regulasi yang belum optimal. Serta keenam, keterbatasan akses dan jangkauan. Ketujuh, keterbatasan sumber daya manusia. Kedelapan, proses yang lebih rumit. Beberapa produk syariah memiliki proses administratif yang kompleks dibandingkan produk konvensional karena memerlukan akad tertentu pengawas syariah yang ketat. Selanjutnya, tantangan produk ekonomi syariah. Pertama, tantangan secara struktur dan regulasi. Pertama, keterbatasan regulasi yang mendukung. Kedua, kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Ketiga, kurangnya insentif pemerintah. Selanjutnya, tantangan operasional dan bisnis. Pertama, biaya operasional yang tinggi. Kedua, keterbatasan inovasi produk. Ketiga, ketidakpastian pasar dan skala ekonomi. Ketiga, tantangan sumber daya manusia dan infrastruktur. Pertama,
kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Kedua, keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Ketiga, aksesibilitas yang terbatas. Keempat, tantangan sosial dan kultural. Pertama, kurangnya edukasi dan literasi keuangan syariah. Kedua, pandangan masyarakat tentang keunggulan produk syariah. Ketiga, stigma dan persepsi negatif. Selanjutnya kelima, tantangan eksternal dan kompetisi. Satu, persaingan dengan produk konvensional. Dua, globalisasi dan standar internasional. Tiga, krisis ekonomi dan ketidakstabilan pasar. Selanjutnya solusi mengatasi tantangan ekonomi syariah. Yang pertama, penguatan regulasi dan kebijakan. Kedua, edukasi dan literasi keuangan syariah. Ketiga, inovasi produk dan digitalisasi. Keempat, kolaborasi dengan lembaga konvensional. Kelima, pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya mendapat kesempatan untuk mewawancarai salah satu bank dari nasabah ini. Mari langsung saja kita ke nasabahnya. Permisi Kak. Ya, Dengan kakak siapa saya berbicara? Kakak Ahmad. Baik Kak Ahmad. Sebenarnya kakak, apa betul kakak sebagai nasabah di Bank BPR Global Nusantara ini Kak? Oh ya, kebetulan saya nasabah di Bank BPR Global Nusantara juga. Ya baik. Kak, kalau Bank BPR sendiri kan sebagai bank konvensional nih Kak. Apakah kakak tahu ada bank jenis lain Kak? Setahu saya sih ada dua tipe bank ya. Yang satu bank konvensional, satu bank syariah. Iya betul sekali, di Indonesia sendiri ada dua jenis bank, yaitu bank yang seperti yang kakak sebutkan tadi, ada bank konvensional sama bank syariah. Jadi dari kedua bank tersebut, apakah kakak tahu perbedaan dari kedua bank tersebut Kak? Kurang lebih sih di sistemnya ya. Kalau misalnya bank syariah itu lebih ke sistem akad atau bagi hasil. Kalau di bank konvensional itu aturannya lebih fleksibel. Itu sih. Iya Kak, dari kalau memang betul kalau bank syariah itu dia sistemnya Islam, menggunakan syariat Islam sebagai landasannya. Sedangkan untuk bank konvensional itu ada campur tangan dari pemerintah sebagai landasan atau dasar hukumnya dalam menggerakkan bank tersebut Kak. Apakah kakak ada tabungan di bank syariah Kak? Kalau saya sendiri sih nggak ada, tapi orang tua pakai. Oh ya, orang tua pasti ada salah satu dari orang tua menggunakan dari produk bank syariah. Jadi kurang lebih bank syariah sama bank konvensional itu kurang lebih sama dalam cuma perbedaan dari sistemnya saja. Kurang lebih produknya tetap sama, ada penggunaan tabungan juga ada. Kalau sejauh ini kakak bagaimana, ada ketertarikan untuk bisa menggunakan bank syariah Kak? Dalam waktu dekat sih kayaknya belum ya, tapi nggak tahu nanti. Mungkin saya tetap bakalan buka si bank syariah. Aku Iya baik. Ketertarikan sekarang mungkin belum ya. Siapa tahu ke depan semakin banyak duit yang masuk. Amin. Memberi kesempatan untuk kakak bisa buka tabungan di bank syariah lain Kak. Jadi menurut kakak, pandangan kakak, bank konvensional, bank syariah bagaimana Kak? Sebenarnya ada plus minusnya ya. Kalau misalnya bank konvensional itu pertama orang lebih familiar. Karena jauh sebelum sistem bank syariah itu ada, sistem bank konvensional sudah lebih dulu populer. Pertama, kedua, cabang atau ATM-nya tuh lebih banyak daripada bank syariah. Di Indomaret pun ada, di setiap kecamatan dan beberapa jarak tuh bank konvensional jauh lebih banyak ATM-nya. Terus yang ketiga, kalau dibandingkan dengan bank syariah, pelayanan atau servisnya tuh beda. Karena saya ngerasakan sendiri di bank konvensional seperti Bank BPR dan Bank BCA yang saya punya rekeningnya, pelayanannya tuh beda sama bank syariah. Karena beberapa keluhan dari orang tua juga merasa di bank syariah tuh pelayanan tuh masih kurang gitu. Baik. Ya berarti tantangan dari bank syariah itu cukup banyak ya. Ini merupakan hal yang kompleks dari bank syariah, sehingga tantangan-tantangan ini diharapkan bisa menjadi motor penggerak sebagai untuk perubahan juga di bank syariah. Perubahan dalam sistemnya, kemudian dari pelayanan, segi pelayanan juga diharapkan agar bisa berubah supaya bisa menyaingi dari bank konvensional ya Kak. Ya memang betul, sekiranya di era seperti sekarang diharapkan pelayanan itu menjadi hal yang utama, faktor utama ya. Apalagi nasabah itu membutuhkan pelayanan yang maksimal dari pihak bank ya Kak. Baik Kak, terima kasih atas waktunya Kak. Sekiranya bisa berbagi tentang apa-apa dari bank syariah dan bank konvensional. Terima kasih Kak sebelumnya Kak Rahma Ahmad ya. Makasih Kak ya. Selanjutnya kesimpulan. Produk ekonomi syariah adalah solusi keuangan yang integrasikan prinsip-prinsip syariah Islam dengan praktik ekonomi modern dengan berlandasan
berlandaskan pada nilai keadilan, transparansi, dan etika. Produk ini menawarkan sistem seperti perbankan syariah, asuransi syariah, atau tafakul, reksadana syariah, dan sukuk, di mana bertujuan tidak hanya untuk mencari keberkahan, memberikan keuntungan finansial, dan kesejahteraan sosial. Meski memiliki banyak keunggulan seperti sistem bagi hasil yang adil, larangan riba, serta berorientasi pada kesejahteraan sosial, produk ekonomi syariah juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi kurangnya regulasi yang belum optimal, kurangnya edukasi masyarakat, keterbatasan inovasi produk, dan persaingan dengan sistem konvensional. Selain itu, biaya operasional yang tinggi dan keterbatasan akses menjadi hambatan yang perlu diatasi. Agar ekonomi syariah dapat berkembang lebih luas dan bersaing secara global, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Solusi seperti penguatan regulasi, edukasi publik, pengembangan sumber daya manusia, dan inovasi berbasis digital akan memainkan peran penting dengan langkah-langkah ini. Ekonomi syariah berpotensi menjadi motor penggerak keadilan ekonomi, keseimbangan sosial, dan stabilitas keuangan yang lebih baik di masa depan. Demikianlah pembahasan keuntungan dan kekurangan produk bank syariah. Semoga pemaparan ini bermanfaat bagi kita semua dalam memahami kedua sistem ekonomi tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.